Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 14 November 2020 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Marilah kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan, penginjil Lukas mengajak kita merenungkan kekuatan doa terus-menerus. Sebagaimana hakim yang lalim dalam perumpamaan itu masih mau membantu orang, entah apapun motivasinya. Demikian juga Allah, Sang sumber kebenaran dan kasih, akan memperhatikan doa umat yang berseru tiada hentinya kepadanya. Maka perlu orang bertekun dan tabah di dalam doa. Ketekunan dan ketabahan dalam doa itu tidak hanya bila kita membutuhkan sesuatu saja, melainkan sepantasnya menjadi gaya dan cara kehidupan kita bersama. Doa yang menjadi ungkapan hubungan manusia dalam kasih dengan Allah akan menjadi ciri kehidupan iman kita yang sesungguhnya. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan doa ini menjadi keprihatinan kita pribadi maupun bersama? Bagaimanakah waktu kita tentukan untuk doa pribadi maupun doa bersama di dalam keluarga kita? Ada ungkapan yang berbunyi, Allah tidak tidur, Gusti ora sare. Ungkapan ini menegaskan bahwa Allah sebagai Bapa kita tetap memperhatikan keperluan kita. Ia tahu apa yang perlu, maka yang masih harus diuji adalah usaha kita sendiri. Sejauh manakah kita tahan uji sambil memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah itu bagi diri kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ada sarana yang begitu indah
bagi kami untuk senantiasa menjalin komunikasi dengan Engkau, yaitu melalui doa. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa bertekun di dalam doa, sehingga relasi kami dengan Engkau, komunikasi dengan Engkau senantiasa kami jaga, sehingga kami semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.